Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini pada mata kuliah Fisiologi Hewan akan membahas mengenai proses pencernaan makanan pada hewan. Sebelumnya, saya Fatihatus Sofiana beserta dengan teman-teman saya yaitu Fahmi Nurdiansyah, Miftahur Rahmah, Rikah Mulyatini, Renita Sahara, dan Yazid Ashrafi akan mempresentasikan mengenai proses pencernaan makanan pada hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Membahas mengenai hubungan nutrisi, makan, pencernaan, dan absorpsi pada vertebrata dan sebagian besar jenis invertebrata. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai makan atau feeding. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pencernaan dan penyerapan atau bisa disebut dengan digestion and absorption. Yang selanjutnya mengenai vertebrata, arthropoda, dan moluska yang mewakili 3 hal penting, yaitu mengenai rencana pencernaan sampai dengan penyerapan. Terus juga membahas sistem pencernaan pada arthropoda dan moluska. Yang selanjutnya mengenai puasa alami jangka panjang pada ular piton. Selanjutnya yang pertama mengenai hubungan nutrisi, makan, pencernaan, dan juga absorpsi. Yang pertama, nutrisi itu apa? Nutrisi itu adalah suatu proses kimiawi pada organisme sejak makanan tersebut itu masuk ke dalam tubuh sampai terjadinya perubahan zat makanan atau yang disebut dengan nutrien yang diperlukan tubuh tersebut untuk melangsungkan kehidupan atau untuk keperluan hidupnya. Nutrien adalah setiap unsur senyawa kimia yang memiliki fungsi yang dapat menunjang proses kehidupan sel ataupun organisme. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, hewan itu akan memakan zat makanan. Zat makanan yang sudah dimakan akan dilanjutkan ke proses pencernaan atau zat makanan tersebut dapat dicerna dengan menyesuaikan kebutuhan nutrisinya. Setelah dicerna, mereka akan dipecah oleh enzim pencernaan dan melalui mekanisme pencernaan. Setelah dilakukan digestion, akan dilanjutkan proses penyerapan atau absorpsi. Nah, hubungan tersebut itu saling berkaitan erat, mulai dari kebutuhan nutrisi, makan, terus melakukan proses pencernaan, penyerapan produk sampai proses tersebut itu menghasilkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh hewan. Dapat digambarkan dalam gambar ini. Yang pertama, kebutuhan nutrisi itu sangat diperlukan oleh hewan. Ketika nutrisi tersebut sangat diperlukan, pastinya nanti hewan tersebut akan melakukan feeding atau makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ketika sudah melakukan makan, makanan tersebut akan dilakukan digesti atau dicerna. Makanan tersebut akan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil sehingga nantinya mudah diabsorpsi oleh tubuh hewan. Karena kalau molekul-molekul terlalu besar, nanti hewan tersebut akan kesulitan mengabsorpsi. Setelah dicerna, selanjutnya akan dilakukan absorpsi atau penyerapan produk dengan mengacu
transfer molekul dari saluran pencernaan ke jaringan hewan. Setelah diserap, molekul tersebut nantinya atau nutrisi itu akan dikirim ke sel hewan, dan nutrisi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh hewan. Ini berjalan terus, saling keterkaitan, saling berhubungan. Dan nantinya akan dibahas satu-satu mengenai makan, digesti, terus absorpsi. Yang pertama mengenai nutrisi terlebih dahulu. Nah, nutrisi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Hewan akan menelan makanan dan mencerna nutrisi. Nah, makanan yang secara nutrisi itu harus memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar untuk semua kerja seluler tubuh. Yang kedua sebagai bahan mentah organik yang dipakai hewan dalam biosintesis atau untuk membuat banyak molekulnya sendiri. Yang selanjutnya sebagai nutrien esensial atau bahan-bahan yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hewan dan harus didapatkan dari bahan makanan tersebut. Nah, nutrien atau nutrisi itu dibagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Dan nutrisi yang menghasilkan energi seperti nutrisi utama yaitu karbohidrat, protein, dan juga lipid. Yang selanjutnya yaitu mengenai mikronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama mengenai protein. Protein itu memiliki fungsi yang diperlukan oleh tubuh hewan. Protein itu molekul besar yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Beberapa fungsinya yaitu mempercepat reaksi biokimia, bekerja mengendalikan kontraksi otot, melawan serangan mikroba, dan meregulasi homeostasis. Yang kedua, karbohidrat. Nah, karbohidrat yang paling sederhana itu adalah glukosa yang bersirkulasi dalam darah dan merupakan sumber utama untuk energi otot sistem saraf pusat. Polisakarida besar dalam bentuk struktural pada sel dan bagian organisme lain. Karbohidrat tersebut itu penting bagi hewan. Contohnya kitin polisakarida yang merupakan komponen utama dari eksoskeleton serangga dan arthropoda lainnya. Nah, seringkali lebih dari setengahnya itu arthropoda terdiri dari kitin tersebut. Selanjutnya mengenai lipid. Nah, lipid itu adalah energi yang tersimpan sebagai perlindungan organ, meregulasi suhu. Nah, peran lain juga ada yaitu pada hewan darat seperti mamalia dan serangga lipid pada integumen yang mengurangi permeabilitas integumen ke air dengan memperlambat penguapan air tubuh dengan membiarkan hewan hidup di udara terbuka. Selain itu, lipid steroid misalnya berfungsi sebagai hormon dan triacylglycerol itu sebagai kunci dari struktur pemfokusan suara pada lumba-lumba. Selanjutnya mengenai vitamin. Vitamin itu adalah molekul organik yang diperlukan dalam makanan dalam jumlah yang kecil. Vitamin itu tidak dapat diproduksi tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Vitamin yang pertama yang larut dalam air akan disekresikan dalam tubuh jika jumlahnya berlebihan. Contohnya vitamin C dan vitamin B. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan dalam tubuh. Contohnya vitamin A, D, E, dan vitamin K.
Selanjutnya mengenai mineral. Mineral itu adalah nutrien organik yang umumnya diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Manusia dan vertebrata itu memerlukan kalsium dan fosfor dalam jumlah yang relatif besar untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral juga merupakan sebagai nutrisi penting karena dibutuhkan sebagai penyusun cairan tubuh dan kerangka. Lebih dari 20 unsur kimia tersebut diperlukan untuk konstruksi tubuh hewan. Oke, selesai. Selanjutnya akan dibahas mengenai feeding, makan, sampai dengan pencernaan dan sampai dengan penyerapan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang feeding atau pemberian makanan atau pemberian makan. Feeding atau pemberian makan di sini dimaksudkan lebih kepada cara memperoleh makanan. Salah satu alasan hewan mengembangkan keberagaman mekanisme makan adalah karena mereka bervariasi dalam nutrisi yang ia konsumsi. Mekanisme makan yang digunakan pada hewan pun juga beragam. Nah, misalnya di sini ada contohnya pada hiu pembunuh atau autotrof, kemudian ada paus biru, dan kemudian ada karang pembentuk terumbu. Nah, pada orca atau hiu pembunuh ini cara mendapatkan atau cara memperoleh makanannya dengan cara menyerang hewan lain yang lebih kecil. Orca memiliki gigi yang lebih besar dan otot rahang yang besar. Ini digunakan untuk membantu dalam mengoyak makanan atau mangsa. Jadi hiu pembunuh ini makanannya ikan yang lebih kecil dan dibantu dengan giginya yang kuat dan besar. Kemudian ada paus biru. Pada paus biru itu memperoleh makannya dengan cara suspensi. Nah, mereka dengan cara paus biru ini dengan cara menelan organisme yang tersuspensi dalam air. Kemudian ada karang pembentuk terumbu. Nah, karang dalam mendapatkan makanannya ini berasal dari ganggang atau alga. Kemudian berbagai jenis hewan ini ada simbiosisnya ya. Berbagai jenis hewan mempertahankan simbiosis untuk mempertahankan nutrisi. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 kategori mikroba yang berbeda, yaitu autotrof fotosintesis, autotrof kemosintetik, dan heterotrof. Mikroba heterotrofik adalah mikroba yang membutuhkan senyawa organik yang berasal dari luar sebagai sumber energi. Sedangkan mikroba autotrofik adalah mikroba yang mampu mensintesis molekul organik menggunakan sumber cahaya matahari. Autotrof bersifat fotosintesis, sumber energinya untuk mensintesis senyawa organik adalah energi foton dari matahari. Selain itu, ada juga autotrofik sintetis yang memperoleh energi dari suatu reaksi kimia. Di sini ada simbiosis ya dalam memperoleh makan. Hewan itu ada simbiosisnya. Nah, itu ada autotrof atau dalam memperoleh makanannya, yaitu ada autotrof fotosintesis, kemosintetik, dan heterotrof. Yang kemudian ada simbiosis fotosintesis autotrof. Beberapa jenis hewan air mendapatkan pakan organik dari populasi internal alga fotosintesis atau autotrof
dengan mana mereka memelihara asosiasi simbiosis. Setelah alga mensintesis molekul organik dari prekursor anorganik yang menggunakan sinar matahari, mereka mengekspor beberapa molekul organik ke jaringan hewan mereka, di mana sel hewan menggunakan molekul organik asal alga sebagai makanan. Karang pembentuk terumbu adalah hewan yang paling terkenal memperoleh senyawa organik dan nutrisi hewan. Nah, intinya begini ya teman-teman. Fotosintesis autotrof di sini misalnya adalah pada alga. Nah, alga itu kan tumbuhan dalam memperoleh makanan menggunakan fotosintesis menggunakan sinar matahari. Nah, kemudian hasil dari fotosintesis atau molekul organik ini kemudian dimakan oleh hewan. Nah, hewan di sini adalah dimakan oleh terumbu karang atau karang pembentuk terumbu. Itu adalah hewan yang memakan alga. Nah, maka terjadilah yang dinamakan simbiosis fotosintesis autotrof. Nah, yang kemudian ada simbiosis autotrof kemosintetik. Contoh dari bakteri autotrof kemosintetik adalah pada bakteri pengoksidasi belerang. Bakteri ini merupakan kunci dari kehidupan hewan yang melimpah di komunitas ventilasi hidrotermal. Bakteri tersebut mengoksidasi sulfida anorganik untuk mendapatkan energi untuk sintesis organik. Hewan dalam komunitas hidrotermal mendapatkan molekul nutrisi dengan mempertahankan hubungan simbiosis dengan bakteri pengoksidasi sulfida. Ya, jadi bakteri kemosintetik ini mengoksidasi belerang. Nah, yang ini dimana misalnya pada komunitas ventilasi hidrotermal. Komunitas ventilasi hidrotermal itu berarti suatu komunitas bakteri yang terletak di dasar seperti kayak dasar bumi dan ada panas bumi. Jadi di lautan itu kayak entah di misalnya itu pokoknya itu intinya ada panas bumi. Nah, di panas bumi itu bakterinya di dalamnya itu ada kehidupan. Nah, dan itu mengoksidasi sulfida. Nah, jadi komunitas hidrotermal itu mendapatkan molekul nutrisi dengan mempertahankan hubungan simbiosis dari bakteri pengoksidasi sulfur. Kemudian ada heterotrof. Mikroba heterotropik adalah mikroba yang membutuhkan senyawa organik yang berasal dari luar sebagai sumber energi karena ketidakmampuan dalam membuat makanan sendiri. Contohnya pada bakteri pengurai. Kita tahu sendiri ya bahwa yang namanya heterotrof itu adalah suatu golongan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, misalnya ini adalah pada pengurai. Nah, pengurai ini kan bakteri dalam memperoleh makanan harus ada bantuan dengan dari luar atau mendapatkan makan harus menggunakan zat organik terlebih dahulu bisa digunakan. Nah, kemudian ada mekanisme pakan utama pada hewan. Nah, mekanisme makan utama pada hewan itu ada 4, yaitu ada pemakan suspensi, pemakan substrat, pemakan cairan, dan pemakan bongkahan. Yang pertama ada pemakan suspensi. Kebanyakan hewan akuatik adalah pemakan suspensi atau suspensi reader yang menyaring partikel makanan kecil dari air. Misalnya bagian yang menempel pada rahang
atas atau paus. Bungkuk ini adalah lempengan berupa sisir yang disebut balin yang menyerang invertebrate kecil dan ikan dari air dalam jumlah yang banyak. Mereka menggunakan insangnya untuk memerangkap serpihan makanan kecil, sila kemudian menyapu partikel-partikel makanan ke mulut. Jadi pada kebanyakan ikan-ikan atau hewan yang akuatik yang ada di laut itu memakan dengan suspensi. Nah, misalnya ini ada pada paus. Nah, paus itu dalam mendapatkan makannya dari suspensi dari partikel-partikel atau makanan kecil yang menempel pada insangnya. Nah, itu kan insangnya digunakan untuk memerangkap serpihan makanan kecil dan dibantu oleh silia kemudian menyapu partikel makanan ke mulut. Nah, kemudian ada pemakan substrat. Pemakan substrat adalah hewan yang hidup di dalam atau pada sumber makanannya. Misalnya ini adalah pada ulat ya. Ulat ini kan menggerogoti daun. Nah, beberapa pemakan misalnya adalah pada ulat. Nah, ulat ini adalah dengan cara makan daun ya, sehingga jaringan daunnya itu menjadi habis. Nah, beberapa pemakan substrat yang lainnya adalah pada belatung atau pada larva lalat yang meliang pada daging hewan. Jadi selain ulat itu ada larva. Jadi intinya substrat yang ada di daun itu dimakan oleh hewan yang ada pada daun tersebut. Kemudian ada pemakan cairan atau fluid feeder. Nah, misalnya adalah pada nyamuk. Nyamuk kita tahu sendiri bahwa nyamuk dalam atau bentuk makanannya itu berupa cairan. Nah, pemakan cairan atau fluid feeder itu menghisap cairan yang kaya nutrien dari suatu inang yang hidup. Nah, ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian ada pemakan bongkahan. Nah, sebagian besar hewan merupakan pemakan bongkahan atau bulk feeder yang memakan potongan makanan yang berukuran relatif besar. Nah, misalnya adalah di sini ada ular piton. Nah, ular piton ini tidak bisa mengunyah ya, sehingga dalam memakan atau proses penelannya itu harus ditelan secara bongkahan besar-besar ya. Jadi di sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang yaitu pencernaan makanan pada hewan. Nah, ini pengertian dari sistem pencernaan atau sistem digestion. Pencernaan atau digestion adalah tahap kedua dari pengolahan makanan. Makanan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu ada pencernaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Yang pertama yaitu pencernaan ekstraseluler.
intraseluler adalah pencernaan makanan yang dimulai setelah sel menelan makanan padat melalui fagositosis atau makanan cair melalui pinositosis. Contohnya itu hidra. Yang kedua ada pencernaan ekstraseluler, yaitu pemecahan makanan dalam kompartemen yang bersambungan dengan bagian luar tubuh hewan. Selanjutnya ada pencernaan pada hewan amfibi. Yang pertama yaitu ada rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ada gigi dan lidah. Lidah biasanya berfungsi sebagai alat menangkap mangsa. Karena katakan biasanya kalau menangkap mangsa kan dengan lidah yang menjulur keluar. Setelah dari rongga mulut kita akan ke esofagus. Esofagus itu adalah berupa saluran pendek atau kerongkongan. Esofagus menghasilkan sekresi alkalin atau basis dan mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus yang berfungsi sebagai gudang pencernaan. Nah, setelah esofagus kita ke ventriculus atau lambung. Nah, fungsi lambung itu untuk meremas makanan menjadi hancur dan dicampur dengan sekresi ventriculus yang mengandung enzim yang merupakan katalisator. Setelah ke ventriculus kita akan menuju ke intestinum atau usus. Nah, dinding usus yang mengandung kapiler darah berfungsi untuk menyerap makanan. Makanan masuk ke dalam intestinum dari ventriculus melalui cleft pylorus. Nah, saat ini ada pencernaan. Ini yang selanjutnya ada usus tebal atau besar. Ini berakhir pada rektum dan menuju ke kloaka. Kloaka itu apa sih? Kloaka itu adalah muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Nah, bisa dilihat ya, itu sistem pencernaan amfibi pada gambar kataknya. Dari mulut kita ke kerongkongan, kita ke lambung, ada kantong empedu, ada pankreas, ada usus, dan terakhir kita kloaka. Biasanya kloaka itu disebut anus itu. Nah, yang kedua ada sistem pencernaan pada reptil. Yang pertama ada rongga mulut. Nah, gigi di rongga mulut kan ada gigi. Nah, gigi itu mempunyai fungsi untuk keperluan ofensif dan mempertahankan serta mengunyah mangsanya. Nah, setelah rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan itu ada saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, kita akan menuju ke lambung. Lambung itu adalah tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan. Pada bagian fundus pylorus, makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Setelah makanan berjalan ke lambung, makanan akan berjalan ke intestinum. Intestinum itu terjadi proses penyerapan dan sisanya menuju ke rektum. Kemudian diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Nah, ini ada gambar pencernaan pada reptil. Ini contohnya pada buaya ya, teman-teman. Di situ ada mulut buaya yang akan memaksa makanannya. Setelah ke mulut, makanan masuk ke mulut menuju ke kerongkongan. Setelah menuju ke kerongkongan, masuk ke lambung. Setelah makanan dicerna di lambung, terus diserap di usus dan akan dibuang melalui kloaka. Nah, ini ada sistem pencernaan pada aves. Nah, sistem pencernaan pada aves ada itu mulut atau paru, terus kerongkongan, menuju ke tembolok, menuju ke lambung kelenjar, menuju ke lambung pengunyah, menuju lambung ke hati, langsung ke pankreas, lalu ke usus halus, terus usus besar, usus buntu atau poros atau usus, dan menuju ke kloaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari organ-organ DLS. Yang pertama ada paruh, itu untuk mengambil makanan ya, biasa mulut seperti mulut pada hewan lainnya. Yang kedua ada tembolok untuk menyimpan makanan sementara. Ternyata burung mempunyai tempat untuk menyimpan makanan sementara. Yang ketiga ada lambung kelenjar untuk mencerna makanan secara kimiawi. Yang keempat ada lambung pengunyah, yaitu untuk menghancurkan makanan. Hati membantu mencerna makanan secara mekanis. Yang kelima ada pankreas untuk menghasilkan enzim. Yang selanjutnya ada usus halus, itu tempat pencernaan sari makanan yang diserap kapiler darah pada dinding usus halus. Yang selanjutnya ada usus besar, yaitu saluran sisa makan ke rektum. Ada usus buntu juga untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Ada poros usus, tempat menyimpan sisa makanan. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka itu ada 3 muara. Yang pertama pencernaan makanan.
pencernaan usus, yang kedua saluran uretra dari ginjal, nanti saluran pada mulut terdapat paru yang sangat kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Hasil pencernaan berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Nah, contoh pencernaan pada Hafles. Nah, disitu dilihat ya gambarnya. Oke, yang selanjutnya ada sistem pencernaan makanan pada ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah dicerna dan mengunyahnya lagi. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pencernaan secara mekanis, dilakukan di mulut. HPT yang telah direnggut dikunyah dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Nah, yang ini ada organ-organ yang perlu beraktivitas untuk memakan makanan. Yang pertama ada rumen. Rumen itu adalah perut besar di dalam sistem pencernaan manusia. Bakteri menghasilkan enzim untuk menguraikan makanan sehingga membantu ternak memanfaatkan nutrisi yang ada dalam pakan. Jika gas menumpuk dalam rumen akan dikeluarkan melalui sendawa. Yang ketiga ada pencernaan pada retikulum. Nah, retikulum itu fungsinya untuk tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Nah, yang keempat ada pencernaan pada omasum. Omasum itu berfungsi untuk mengatur arus ingesta ke apomasum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air juga yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Di dalam omasum, enzim bekerja menghasilkan hijauan. Nah, setelah makanan masuk ke omasum, makanan akan masuk melalui apomasum. Nah, apomasum itu fungsinya untuk pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari apomasum ke duodenum. Selanjutnya akan dicerna pada usus halus. Nah, di dalam usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Makanan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh enzim. Yang terakhir ada pencernaan pada usus besar. Nah, tempat penyerapan air dan mineral. Zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, di sini ada gambar pencernaan pada hewan ruminansia. Kita lihat ya, itu ada seekor sapi atau kerbau yang memakan rumput. Nah, itu akan melalui esofagus, retikulum, omasum, apomasum, usus halus, dan rumen. Nanti akan dikeluarkan di anus. Nah, selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada pisces atau ikan. Yang pertama ada bibir ikan untuk mendapatkan makanan. Di sekitar bibir terdapat sumut untuk alat peraba. Nah, rongga mulut ini berhubungan dengan segmen faring. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan atau epitelium yang berlapis. Terdapat sel-sel penghasil lendir atau mukosit untuk mempermudah masuknya makanan. Ada juga organ penyerap untuk menyeleksi makanan. Nah, selanjutnya setelah memasuki ke saluran pencernaan itu, kita masukkan ke lambung. Untuk lambung itu fungsinya untuk menampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Nah, setelah menuju ke lambung, kita akan menuju ke intestinium, yaitu berakhir dan bermuara keluar menuju anus, merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Nah, ini ada gambar pencernaan pada pisces. Dan kita lihat dari mulut itu kerongkongan, ada ke usus, lambung dulu ada usus langsung ke anus. Nah, sistem pencernaan makanan pada mamalia. Di sini ada mulut, ada lidah, dan ada gigi untuk membantu pencernaan makanan dan mengunyah dan menelan. Esofagus, tabu yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Lambung, tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Usus halus dan anus. Selanjutnya yaitu penyerapan pada vertebrata, arthropoda, dan moluska. Vertebrata. Nah, vertebrata merupakan hewan yang bertulang belakang. Nah, vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama, pisces. Nah, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah,
dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Nah, dari lambung makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Nah, usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Nah, hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu. Nah, untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus. Nah, pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya pada amfibi, sistem pencernaan katak meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dan kloaka. Nah, sistem pencernaan katak hampir mirip dengan sistem pencernaan ikan. Nah, selanjutnya pada reptil. Nah, umumnya reptil tidak mengunyah makanan mereka. Reptil menelan binatang-binatang kecil dan serangga utuh tanpa masticating. Nah, saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Selanjutnya aves. Nah, sistem pencernaan pada aves dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sistem pencernaan secara mekanik, yaitu terjadi di rongga mulut dengan bantuan lidah yang akan mendorong makanan menuju kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan ke tembolok menuju ke empedal. 2. Sistem pencernaan secara enzimatis, yaitu terjadi di mulut dengan bantuan enzim ptyalin, di lambung dengan bantuan asam kloroda, di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis, yaitu sistem pencernaan terjadi di dalam usus besar. Nah, yang selanjutnya yaitu mamalia. Saluran pencernaan pada mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan mamamah biak dengan manusia terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Hewan mamah biak memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Hewan mamah biak memiliki lambung besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Nah, lambung tersebut terbagi menjadi 4, yaitu perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Selanjutnya, sistem pencernaan pada arthropoda. Nah, arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan yang mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan jenis lainnya. Nah, kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu arton yang berarti ruas, buku atau segmen, dan podos yang berarti kaki. Yang jika disatukan berarti kaki berbuku-buku. Arthropoda juga dikenal dengan nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Nah, sistem pencernaan arthropoda sudah lengkap. Mulutnya dilengkapi rahang serta memiliki anus. Nah, pada serangga, usus tengah adalah tempat utama pencernaan. Banyak enzim pencernaan dieskresikan ke usus tengah yang dipertahankan pada pH netral. Midgut biasanya mengandung diverticula anterior yang membantu penyerapan. Nah, tubulus penghasil urin pada serangga disebut malpitubulus. Nah, jadi urin bergabung ke dalam usus dan bergerak melalui usus belakang. Karena usus belakang berperan penting dalam menyesuaikan komposisi akhir dan jumlah urin. Itu adalah bagian dari sistem ekskresi serta sistem pencernaan serangga. Nah, beberapa penyerapan nutrisi terjadi di usus belakang. Selanjutnya, sistem pencernaan pada moluska. Nah, filum moluska adalah salah satu yang terbesar dan lebih beragam di antara filum metazoan. Terdiri dari ribuan spesies yang hidup di ekosistem laut, air tawar, dan darat. Saluran pencernaan yang dimulai dari mulut terdiri dari rongga bukal, kerongkongan, lambung, dan usus yang berakhir di anus. Hati terletak di dekat lambung. Beberapa jenis kelenjar yang berkaitan dengan pencernaan yaitu kelenjar mulut dan ludah, kelenjar esofagus, kelenjar pencernaan, dan kelenjar anal.
Kelenjar pencernaan adalah yang terbesar dan penting untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Pencernaan arthropoda. Arthropoda merupakan salah satu filum terbesar dalam pengelompokan segala makhluk hidup. Jenis arthropoda ada 4, yaitu yang pertama Aracinda, yang kedua Crustacea, yang ketiga Myriapoda, yang keempat Insecta. Nah, secara umum sistem pencernaan arthropoda merupakan sistem pencernaan yang sempurna karena terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, serta anus. Namun ada beberapa alat tambah yang memudahkan proses pencernaan makanan, misalnya pada Aracinda. Nah, pada Aracinda ini memiliki alat bantu tambahan yaitu berupa Calicera dan Pedipalpus. Calicera yaitu taring pisau yang mengandung racun berbentuk seperti gunting atau catut yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Sedangkan Pedipalpus adalah alat yang berfungsi sebagai penangkap mangsa. Nah, kedua alat tersebut bisa dilihat pada gambar ya. Itu yang hijau adalah Calicera, yang seperti antena itu adalah Pedipalpus. Yang kedua adalah Crustacea. Sistem pencernaan Crustacea yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, di dalam lambung ini terdapat alat yaitu berupa kitin yang berguna untuk menggilas makanan. Sisa pencernaan atau makanan selain dibuang melalui anus, juga dibuang melalui alat ekskresi yang disebut juga dengan kelenjar hijau. Nah, kelenjar hijau ini terletak di dalam kepala. Teman-teman bisa melihat yaitu letak kelenjar hijau, tapi mohon maaf karena gambarnya hitam putih jadi kurang jelas. Jika teman-teman ingin lebih jelas, teman-teman bisa mempraktikkan sendiri, yaitu dengan membelah kepala udang ya. Itu terletak di bagian bawah. Nah, yang ketiga adalah Myriapoda. Myriapoda merupakan gabungan dari Chilopoda dan Diploda dengan tubuh berruas-ruas, dan setiap ruasnya itu memiliki 1 atau 2 pasang kaki. Pada sistem pencernaan Myriapoda dikatakan sistem pencernaan yang lengkap. Artinya gini, Myriapoda memiliki sistem pencernaan yaitu dari mulut hingga anus dan juga memiliki kelenjar ludah. Pada Chilopoda bersifat karnivora dan juga memiliki gigi beracun pada segmen pertama. Gigi beracun pada segmen pertama artinya gini ya, jika Chilopoda itu menggigit mangsanya, beruntunlah katakanlah 2 kali. Nah, gigitan yang paling beracun, paling ada efeknya itu adalah gigitan yang pertama. Karena apa? Chilopoda akan memuntahkan semua racunnya itu pada gigitan pertama. Namun pada gigitan kedua, Chilopoda sudah tidak memiliki racun atau racunnya berkurang, jadi tidak terlalu ngefek pada si mangsa tersebut. Yang sedangkan Diploda itu bersifat herbivora dengan memakan sampah dan daun-daunan. Yang keempat adalah Insecta. Sistem pencernaan Insecta itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem pencernaan depan Stomodeum, sistem pencernaan tengah Mesenteron, dan sistem pencernaan belakang Proctedeum. Pada sistem pencernaan depan itu terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, proventriculus atau lambung depan. Nah, tembolok di sini berfungsi untuk menyimpan makanan yang akan masuk ke lambung. Sedangkan pencernaan tengah terdiri dari gastric, caecum, dan verticulum. Di dalam saluran tersebut, makanan akan dikontrol oleh membran peritropik yang tersusun dari kitin dan protein. Saluran tengah pada sistem tersebut menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan memecah makanan menjadi bagian kecil-kecil. Hal ini dibuktikan dengan struktur dinding
pencernaan tengah yang terdiri atas jonjot-jonjot dan epitel yang kolumnar berpilih. Nah, pada pencernaan belakang terdiri dari pilorus, ileum, rectum, kloaka, dan anus. Selanjutnya adalah sistem pencernaan Mollusca bivalvia. Sistem pencernaan Mollusca bivalvia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam mulut sendiri terdapat lidah bergerigi melengkung ke dalam yang disebut dengan radula. Radula sendiri berfungsi untuk memecahkan atau melumat makanan. Nah, mulut dan anus dari Mollusca bivalvia ini terdapat dalam rongga mantel. Rongga mantel sendiri terbentuk dari jaringan yang tebal, berfungsi untuk melindungi massa visceral. Dalam rongga mantel juga berisi cairan, yang cairan itu adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus, sehingga ekskresi dari Mollusca bivalvia ini menggunakan sepasang nephridium. Nephridium terletak di bawah jantung. Nephridium merupakan organ invertebrata yang berpasangan dan memiliki fungsi yang mirip dengan ginjal vertebrata. Nah, fungsi nephridium ini adalah mengeluarkan limbah metabolisme dari tubuh hewan tersebut. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelangsungan hidup jangka panjang pada ular piton atau proses puasa alami pada ular piton. Nah, tadi saya menjelaskan tentang mengenai puasa. Nah, istilah puasa ini merupakan aspek intrinsik dari riwayat hidup beberapa predator karena tidak dapat diprediksi dalam menangkap mangsa. Misal, pada ular mendapat makanan dengan menunggu mangsa yang cocok untuk yang berkeliaran di dekatnya. Satu contoh bentuk adaptasi puasa yaitu pada ular piton, di mana proses makan ular piton ini secara bongkahan dengan menelan hewan besar jika ada kesempatan. Jadi tidak mengalami proses pengunyahan yaitu memotong makanan menjadi kecil, tetapi langsung menelan secara bongkahan. Ular dewasa dapat memiliki berat lebih dari satu orang dan dapat memakan hewan yang beratnya 70% dari berat tubuh mereka. Nah, tidak seperti pada hewan atau mamalia yang lain yang makan setiap hari dan menjaga sistem pencernaan mereka dalam keadaan di antara waktu makan. Misalnya pada Piton reticulatus, ini menonaktifkan sistem pencernaan mereka di antara waktu makan. Nah, Piton reticulatus ini dapat menjalani imobilisasi sistem pencernaan secara ekstensif jika mereka pergi tanpa makanan sebulan atau lebih. Nah, kemudian ketika mendapat makanan, mereka ini dapat dengan cepat merekonstruksi sistem pencernaan dalam 24 jam pertama setelah proses makan. Nah, Piton reticulatus ini dapat melipat gandakan massa usus mereka dengan pertumbuhan epitel usus baru, yaitu yang berfungsi penting untuk proses pencernaan dan penyerapan. Ini adalah contoh gambaran. Gambar atas yang pertama itu adalah fast, yaitu pada ukuran usus saat puasa. Kemudian yang kedua adalah 2 dpf, yaitu diapause feeding, yaitu ukuran usus ini 3 kali lebih besar saat mulai mencerna selama 2 hari. Kemudian gambar yang ketiga yang paling bawah ini adalah 10 dpf, di mana usus ini akan kembali ke keadaan puasa setelah selesai mencerna makanan tadi selama 10 hari. Nah, kemudian Sekor pada tahun 2008 ini menyatakan bahwa saat ular tidak dalam kondisi mencerna atau keadaan puasa beberapa hari, saluran gastrointestinal atau GI-nya ini diam. Nah, dalam keadaan ini, perut ini tidak menghasilkan asam. Kemudian sekresi dari kantung empedu dan pankreas ini telah terhenti. Kemudian aktivitas transporter dan enzim nutrisi usus ditekan. Nah, epitel usus ini berada dalam keadaan atrofi dan mikrofili usus ini kembali ke ukuran normal.
Kemudian Stark dan Bass tahun 2001 juga menyatakan bahwa usus kecil pada piton ini mengalami peningkatan luar biasa dalam waktu singkat pada saat mencerna makanannya. Kemudian kasus lagi pada piton Burma atau piton Molurus. Misalnya, tadi piton kan mengalami dekonstruksi besar-besaran, yaitu pada saat mengalami dekonstruksi besar-besaran, alat pencernaannya ini jika tidak diberi makan selama sebulan atau lebih, kemudian bersama dengan itu, piton ini mengalami sintesis protein besar-besaran transporter usus tengahnya tadi. Dan jumlah molekul dari kedua transporter, misalnya glukosa dan transporter asam amino ini, dapat meningkat 20 kali lipat atau lebih. Kemudian, tingkat metabolis pada piton ini juga dapat 40 kali lipat. Metabolisme ini 40 kali lipat setelah makan. Hal ini terjadi karena piton ini memerlukan energi yang besar untuk merekonstruksi sistem pencernaan mereka untuk proses makanan yang mereka makan atau yang dimakan. Nah, selain itu, ular piton juga meningkatkan ukuran otot jantungnya sebesar 40% dalam waktu 48-72 jam setelah makan besar. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ular ini dapat mengalami proses puasa karena dia dapat tidak melakukan makan selama berbulan-bulan karena saat makan pun dia telah menelan makanan yang cukup besar sehingga untuk melakukan proses pencernaannya itu juga memerlukan waktu yang lama. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.